nggak sama cewek? Karena Sampai kayak gitu? iya, Serius? kayak gue mau operasi ini deh, payudara gitu kan. Hai. Halo. Jadi gue kedatangan tamu temen lama, temen kampus, Fikri. Halo, hai guys. Jadi kita kok bikin konten ala-ala gitu lah, bahas lebih ke personalitinya Fikri, kenapa Fikri bisa mohon maaf ya Fik, gay gitu. Nah, Fik, sebenarnya gay itu tuh kan kayak banyak macam kan? Iya. Nah, lo tuh tipikal yang kayak gimana sih? Kayak tipe yang mananya gitu loh? Maksudnya kan kayak gay ada yang kayak berotot gitu. Terus ada yang kayak bener-bener trans, mengubah, Iya. motong itu. Lo tuh tipikal yang mana gitu? Ya kalau gue sendiri merasanya ya, setelah self discovering bertahun growing up, gue ngerasanya sih gue two spirit itu, jadi gue kadang merasa gue cowok banget, kadang gue ngerasa juga kadang cewek banget gitu. Jadi kalau untuk dibilang gay, gue sih lebih kategori bisex ya, karena gue berarti bisex? Iya, gue cewek juga tertarik sebenarnya. Cuman tertarik sama cewek? Cuman Oke. nggak yang seintim itu. Jadi ya gue identify diri gue untuk saat ini seperti itu sih ya. Oh berarti lo masih ada ketertarikan sama cewek? Masih, cuman kalau nggak terlalu intim. Persenannya nggak terlalu Iya. ya, gitu ya. Tapi kalau gue suruh cewek striptease di depan lo, ini nggak ngaceng ya? Tertarik mungkin, cuman Tertarik. physically mungkin gue masih rada reject kali ya. Cuman interest ada. Oh interest. Tapi pernah nggak sama cewek? Karena Sampai kayak gitu? iya. Serius? What? Oh my god, ini gue baru tahu loh. Dia pernah loh ini sama cewek. Kayak gitu. Ayo semua. Sumpah sih, tapi berarti lo emang masih ada ketertarikan sama cewek gitu loh? Interest kali. Iya. Lebih ke interest. Enggak, ini menarik loh. Sebenarnya tuh ada orang-orang kayak Fikri ini bener-bener kayak udah nolak, gue gak mau nih sama cewek, Iya. kayak gitu kan. Dia mungkin tertarik. iya, berarti dia sudah menemukan dirinya dia lah ya. Kalau gue menemukan diri gue seperti ini, jadi gue ngerasa emang punya dua jiwa lah ya. Kadang gue ngerasa suatu hari gue bener kayak cowok banget, nanti itu flip tuh mood gue, bukan mood sih lah ya, kayak switch mode on off gitu loh. Berarti kayak lo ada dua kepribadian gitu di Iya, dalam badan lo. gue ngerasa gue punya dua kepribadian nih. Tapi rambut tuh panjang gitu loh. Ini kalau lu gue loh. Nah, ini gue mungkin- ada gunting, gue gunting. Ini nih, salah satu ini kali ya, Apa? estetik kepribadian gue yang satunya gitu. Jadi gue lebih ngerasa gue lebih comfort rambut gue panjang gitu. Gue kalau bercermin juga lebih suka rambut gue panjang gitu. Tapi ada saatnya gue kayak nggak suka nih sama rambut ini, jadi gue ikat ke atas Oh, gitu. seminggu. Oh berarti seminggu lo, lebih. dia juga berarti suka mood swing gitu Iya. ya? Kadang suka jadi cewek, kadang kayak ngerasa jadi cowok Nah, gitu ya. kalau gue seperti itu. Dan ini orang kayak gue udah lumayan banyak gitu yang Banyak, surface ke permukaan. Tapi gue kaget loh kalau dia pernah sama cewek. Gue di pikiran gue tuh dia itu nggak mau sama cewek gitu loh, kayak udah nolak cewek. Oh, oke. Berarti lo kayak ada keinginan untuk transgender gitu kan? Buat motong atau kayak misalnya kayak berubah fisik, Iya, bener-bener iya. jadi cewek banget gitu loh. Kalau gue sih kayak nggak ada ya keinginan untuk trans. Kenapa? Karena itu gue masih punya satu sisi yang kayak Cowoknya itu. keep gue kayak I still love being a man. Oh. Salah At the end of the day. Iya bener. But sometimes lah I feel girly. Paham. Tapi lo pernah kayak ke psikiater gitu kan kalau yang gue denger? Ke psikolog gitu, misalnya dia berobat. Ya, nah kalau gue pernah terapi ya,
Tapi itu lebih ke mental health sih jatuhnya. Kenapa society nge-reject community gue gitu, kayak minoritas, kenapa mereka berarti lo merasa tertekan gitu, berarti lo dibully gitu ya? Tidak terbully juga sih, cuman kayak apa ya, thoughts, pemikiran lo yang self damaging buat diri sendiri aja sih. Jadi kayak apa ya, untuk mental gue aja sih sebenarnya, karena kayak pemikiran lo kadang-kadang kenapa ya gue berbeda gitu kan. Nah, tapi lo sejak umur berapa ngerasain perbedaan itu? Itu kan misalnya kan kita kuliah di London School kan. Itu tuh beberapa teman gue ada juga nih yang kayak Fikri. Terus dia kayak ngakunya itu lingkungan gitu loh. Lingkungan ya. Nah, itu bener nggak atau emang ya udah itu kayak udah dari lahir lo aja gitu? Sebagian udah dari lahir gitu. Sebagian besar sih ya kalau experience gue dan teman-teman gue yang di LGBT community memang dari lingkungan sih. Oh, lingkungan itu ngaruh tapi ya? Mengaruh. Cuman kalau gue pribadi, awalnya tuh gue ngerasa, gue kan SD swasta ya, dan gue berteman dari kecil, dari SD tuh sama perempuan sama cowok kayak bodo amat gitu loh ya. Nah, gue akrab banget nih dari SD sama teman-teman cewek gue gitu kan. Tiba-tiba gue ke SMP itu negeri kan. Mohon maaf kata nih kayak apa ya, kelasnya beda gitu kan. Ya maaf cuman ya ini yang gue experience yang dirasain. Dan itu tuh gue bisa terbilang kayak shock gitu loh. Temen-temen cowok gue di SMP tuh kayak mereka kayak apa ya, bukan ngebully sih, kayak menjelek-jelekan gitu loh kalau kita dekat sama. Berarti intinya pada saat itu lo ngerasa terbully gitu? Nggak terbully, cuman apa ya, tereject kali ya. Tereject, nggak terbully mentally sama physically juga sih, cuman mereka kayak kalau deket banget sih sama cewek, ngerti nggak sih? Lu kan cowok kayak gitu kan. Sih, iya kayak gitu. Ngajakin main futsal, lu ngajakin main bekel. Nah gitu, iya itu kayak temen-temen gue pengen main basket pas SMP, gue lebih milih ngobrol di main boneka-bonekaan. Nggak main boneka juga. Gue lebih milih ngobrol-ngobrol aja di teras sekolah sama gitu sama cewek-cewek. Dan itu pas gue SD hal kayak gitu tuh biasa banget gitu. Tapi setelah gue pindah lingkungan ya di SMP, itu gue kayak shock banget, kayak kok gue ngerasa apa ya, kayak impact-nya beda banget gitu. Jadi kalau gue pikir lingkungan, iya bisa dibilang besar banget sih impact-nya untuk orang-orang yang, apalagi kita masih SMP, SMA gitu kan, pribadinya belum jadi banget. Jadi ya sebagian besar sih kalau bisa gue bilang ya emang karena lingkungan. Masuk ke London School makin jadi makin jadi say. Oh my god. Berarti kayak lo ada keinginan untuk berubah nggak? Kayak ya udah nih, gue nih kan udah ditakdirin sebenarnya buat jadi cowok, misalnya jadi cowok nih dari lahir gitu kan, gue punya titit atau punya apa? Maksudnya lo ada apa kayak niatan pengen ya udah nih gue pengen harus berubah gitu. Ditambah misalnya kayak orang tua lo sebenarnya tahu kan lo keadaannya kayak gini. Untuk berubah sih itu gue fase pas SMA dan kuliah kali ya. Gue ngerasa gue harus lebih fit ke society nih, gue harus sesuai gender yang dipastikan gitu kan, yang ada. Ya, bener. Cuman kalau untuk sekarang sih gue udah self love ya, gue suka mencintai diri gue sendiri. Harus sih self love. Ya, gue udah nggak orang ngomong apa gitu kan. Gue sekarang ya gue udah emang harus kayak gitu say. Iya. Gitu. Jadi sekarang gue kayak udah yang oh ya udah, this is me gitu kan. I feel like I'm developed, you know. Kayak semua orang tuh ya pantas bahagia sih. Maksudnya kayak lo emang bahagianya kayak gini ya udah gitu loh. So what? Maksudnya ya bodo amat lah ya orang ngomong apa gitu. Cuma untuk saat ini ya udah. Lo bahagianya kayak gini. Gue bahagia kayak gini. Gue punya dua kepribadian dan I can accept that. Oke. Ini kan ada artis kan yang terjerat narkoba nih barusan kan. Terus dia ya Miley Cyrus. Tapi sumpah sih gue jujur gue ngefans banget sama dia. Lo tau kan? Gue tahu. Gue ngefans banget sama dia, nyet kayak dari stylenya dia, pokoknya dari dia kayak yang gue lihat dari Instagram dia kayak orang baik gitu kan. Tiba-tiba dia gitu terjebak narkoba gitu. Nah ditempatinlah di soal cowok gitu kan. Padahal menurut dia identify dirinya sebagai perempuan. Iya, padahal sebenarnya dia dari yang gue lihat YouTube-nya dia, ya udah gue nih sebenarnya cewek. Maksudnya gimana sih dia terjebak di badannya cowok, gimana sih gue juga susah ngejelasinnya. Tapi dia ya udah cewek sebenarnya gitu.
Dia merasa kalau dia udah identify nih dia perempuan, cuman dia dikirim ke sel laki-laki gitu ya. Terus lu gimana? Setuju gak sih? Kalau gue Sebenarnya kasihan gitu ya. sebenarnya ya kasihan Gue banget kasihan, lah gue ya. ngerasain sih anjir ini sebenarnya tuh dia jiwanya cewek tapi ditempatin di sel cowok. Iya. Apa dengan cuman gara-gara KTP-nya identitasnya itu cowok gitu loh. Ya kalau menurut gue kalau based on mental health gitu ya, mental logic itu dia seharusnya ditempatkan di sel perempuan ya menurut gue. Karena dia sendiri bilang gitu, I am a woman. Dia udah Iya, I am a woman. ya dia udah identify dirinya sebagai perempuan. Cuman ya balik lagi lihat lingkungan kita dan keadaannya di negara kita. Iya sih. Iya, kayak apa ya? Prosedurnya masih belum klik gitu. Iya sih. Untuk Tapi Lucinta Luna, logic ini. Lucinta Luna bisa cewek. Gimana? Mungkin kan Ini sepengetahuan gue ya. iya, Maaf iya. kalau misalnya kalau ada salah. Kalau ada salah, sepengetahuan gue Lucinta Luna kayak dia ditempatin di sel cewek. Iya. Mungkin karena Lucinta Apa dia udah itu? Iya, mungkin karena Lucinta Luna Udah ubah semua udah identitas prosedur kali. ya. Dia udah prosedur juga kali ya, Ya, untuk udah. perubahan identitas dia dan kayak mungkin di aturannya dia udah teridentifikasi sebagai perempuan. Kan balik lagi ke lingkungan negara kita ya, benar-benar harus sesuai Iya, benar-benar. sama surat, sama kertas. Benar. Sebenarnya kasihan juga ya si Milan series itu ya. Kasian sebagai orang yang ngefans sama dia, gue kasian. Serius gue ngefans sama dia Iya. karena emang dia emang cantik gitu kan. Sebenarnya kasihan sih, dia udah ngerasa dia cewek tapi dia harus menjalankan apa ya, sebuah peristiwa dia harus dipaksa. Gue ngeri dia tuh gini loh. Jadi polisi itu takutnya dia ngeiniin cewek gitu. Iya, dia melakukan sesuatu gitu ya. Buat cewek, bisa Untuk di ke penjara cewek. Tapi kan Makanya. ya ampun, paling juga ngapain sih cewek sama cewek ngapain sih palingan ya nggak sih? Iya. Make upan anjir. Justru kalau menurut gua Milan itu berbahaya kalau ditempatin di sel cowok. Cowok, iya. Karena ya amit-amit ya, maksudnya takutnya dia apa-apain sama cowok, misalnya kalau ya namanya juga sel cewek, sel Cuman dia memang penampilannya sudah perempuan. udah ya. ada. Karena balik lagi kan kalau logiknya kita seperti itu kan. Kita takutnya malah dia yang diapa-apain sama Iya. cowok-cowok kan. Iya itulah. Cuman ya balik lagi ke lingkungan kita memang harus serba kertas ya. Peraturan, kertas. Oke. Tapi ntar nih, oke balik lagi ke personality lo. Iya, oke. Lo ada niatan untuk misalnya kayak kepikiran anjir gue kayak pengen oplas deh, misalnya kayak operasi. Itu sebenarnya gue ada sih. Ada Kayak keinginan. ada. Sometimes gue kayak I want a bigger boobs gitu boobs, kan. Nah, kayak gue mau operasi ini deh, payudara gitu kan. Cuman ya balik lagi ke individu pasti. Cuman kalau gue balik lagi ya. Gue balik lagi ke individu gue karena gue ngerasa gue punya kepribadian yang satunya lagi. Itu Gue nggak kayak mungkin nih, atau lo bisa mikir gue nggak mungkin nih kalau misalnya gue operasi keluarga gue pasti bakal marah dan gue bakal pasti dibuang dari keluarga. Tapi lo ada pemikiran kayak gitu nggak? ada, itu selalu ada. Salah satunya itu. Iya, meskipun sebebas apapun hidup, gue tetap selalu ada pikiran kayak Iya. gitu. Ditambah kita kan budaya timur ya, Iya, Kai. benar. Cuman kalau keluarga gue ya kayaknya bisa deh gitu kan. Oh iya, Ya, karena udah capek kali ya. Enggak. Jadi anak gue udah lah gue. Karena ya mau ngapain juga keluarga gue yang penting gue bahagia kali ya. Oh iya pasti. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya Iya, itu bahagia. tapi ya, balik Jadi lagi- guys, kalian tuh jangan ngejudge gitu loh. Emosi banget. Jangan jadi netizen. Orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Iya, cuman Iya ya kan? balik lagi kata Indah benar sih, kita budaya timur. Budaya timur. Jadi memang lebih susah untuk apa ya, menerima hal-hal yang kayak mindset Iya. Tapi kalau yang open mind gitu kan. apalagi misalnya kayak orang-orang maaf ya daerah gitu kan. Iya. Kalau kita kan ya udah di Jakarta gitu. Lo asli mana sih sebenarnya? Kenapa? Lo asli mana? Jakarta. Pekanbaru. Ah serius? Kamu juga Pekanbaru kan? Dulu Pekanbaru loh, Wak. cuman aku Pekanbarunya kampung, Talu Kuantan. Oh Teluk Kuantan. Masih jauh dari Oh kota. my God. Oh dia orang Teluk Kuantan. Iya. Gila. Oh iya dari kuliah gue pernah nanya lo Iya, kan. pernah kan? Nah pas kuliah nih maaf nih Pik ya. Iya. Itu kan lo misalnya ada perasaan kayak terbully gitu loh ya. Lo gimana? Psikis lo kena nggak? Atau lo pernah ngomongin ke psikolog gue kayak
terbully deh dengan keadaan gue kayak gini gitu. Ya, untungnya kuliah kita di LSBR ya. Sumpah sih LSD Jadi aku kayak bebas iya, gitu loh. orang-orangnya menerima. Pakai heels, Yes. pakai apa, pakai oh my god, kayak cuman biasa terkadang aja. ya di kampus kita dulu sih ya memang masih banyak lah ya cowok-cowok straightnya atau cewek-cewek straightnya yang belum terlalu open minded, masih banyak. Memang lingkungan kampus kita dulu Ya, mendukung untuk dia kayak gini, iya. serius. Ya bukannya kita Cuman kadang ngomongin gue LSPR ya. iya. Tapi emang LSPR tuh kayak ya udah banyak yang kayak Memang kayak, menerima semua individu ya. Iya. Cuman gue dulu kalau di kampus kayak ya, orang-orang straightnya ya kayak masih ngelirik dari bawah sampai atas gitu loh. Kayak nah itu kadang-kadang yang damage pikiran gue, ngerti nggak sih? Kayak kenapa sih masih ada orang kayak lu gitu, ngerti nggak sih? Iya sih. Yang harus melihat gue beda, kita nih sama loh Iya gitu. sih. Oh, iya. Jadi pikiran gue Berarti lo pasti ada kayak tes gitu. iya ada. Cuman kalau untuk Tapi ya udah lah ya, lo iya, nggak pikirin itu gitu. Gue nggak pikirin banget. Cuman kalau untuk physically yang gue ngerasa terbully sampai depresi banget, gue nggak pernah sih ngalamin kayak pikiran kayak gitu, nggak pernah. Oh, iya. Cuman hal-hal Bagus sih. kecil aja gitu. Bagus sih kayak gitu. Terus lo ke depannya gimana? Iya. Maksudnya ada keinginan sesuatu nggak gitu loh? Maksudnya achievement lo untuk Achievement ya. Nah. Ya kalau gue sih gue udah ngerasa gue develop nih ya, jati diri gue udah jadi. Gue nggak mau apa ya, hidup mengikuti arus ya. Gue nggak mau, dan gue sih maunya nantinya ya orang-orang supaya bisa lebih tereducate lah ya. Iya, karena apa ya, sebenarnya ini tuh menarik tau untuk dibahas gitu loh kan. Maksudnya orang-orang yang nggak tahu Fikri, maaf ya, kadang-kadang gue suka kesel misalnya di medsos atau apa. Dasar lo ini, dasar lo bencong, Banci iya, gitu dasar ya. lo banci, sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas. Gini loh guys, kalian tuh misalnya nggak tahu apa yang dirasain seorang transgender atau kayak orang-orang kayak Fikri gitu kan. Maksudnya gue kalau ngeliat komen-komen yang kayak gitu tuh cuman kayak, ya apaan sih nih orang kayak gitu loh Fik. Maksudnya apaan sih, emang lo tahu gitu Iya, loh. iya. Maksudnya ya udah sih dia bahagianya kayak gitu. Kalau gue ngeliatin komen-komen orang, gue kadang-kadang suka ngebaca-bacain komen. Baca-bacain komen. Iya. LGBT gitu ya. Kadang-kadang tuh ya netizen Lah ya. Namanya juga netizen ya, Iya, say. iya. Gitu. Tapi nih ada pertanyaan deh. Oke. Lo itu bisa nggak mempengaruhi, misalnya nih ada nih case nih kan yang gue baca. Iya. Jadi dia cowok normal, ya kan. Nah pokoknya dua orang cowok, yang satu itu normal, satu gay. Itu bisa dipengaruhi nggak sih? Maksudnya orang normal itu laki-laki normal, intinya lo itu bisa mempengaruhi laki-laki orang normal lain, nggak? ya. Yang nggak gay. Yang nggak gay ya. Wow. Dia normal nih gitu. Kalau gimana ya? Bisa nggak lo menggoda? Kalau menurut gue sih itu bullshit ya. Menurut gue itu nggak bisa ya, karena balik lagi ke jati. Masa sih nggak bisa, Fik? Kayaknya nggak bisa. Kalau menurut gue sih that's bullshit. I mean kalau si gay-nya ini memang memancing Dan pepet aja. dan pepet dan bisa yang membuat straight-nya nyaman gitu ya. It's impossible. I mean it's possible. Tapi ya kalau menurut logic gue it's impossible, karena balik lagi diri sendiri gitu ya. Kalau cowok ini ngerasa no I'm not gay gitu kan. Mau diapain pun I'm not gonna be gay gitu, ngerti gak sih? Bisa. Ya, cuman ya ada case-nya yang Ada beberapa, ya. mungkin berapa persen lah ya. Iya, berapa persen Maksudnya nggak mungkin lah semua ya. cowok itu juga. Tapi kan sekarang kan fantasi cowok-cowok tuh kan udah beda gitu ya. Nah, Maksudnya itu kayak, dia. Anjir, gue kadang-kadang pengen nih rasanya di ya macam lagi. Kayaknya enak di sedotan ini. Iya. Weed every day. Bisa nggak sih? Bisa ya. Maksudnya Iya, ya, itu. ada mungkin beberapa case aja kali ya. Itu udah nggak ini ya, udah nggak awam kali ya. Memang kalau fantasi cowok itu Iya. udah ini ya, kasusnya udah banyak. Iya, udah banyak gitu kan. Aduh. Berarti ada beberapa mungkin yang straight itu bisa dipengaruhi Iya. kayak gitu. Tapi lo pernah ngerasain dilecehin gitu gak sih? Maksudnya kayak dia tahu nih lo kayak gay gitu kan. Kayak ya udahlah nih, berarti lo minoritas kan? Iya. Pernah gak lo dilecehin atau di apa, di jalan, di klub atau di apa gitu? Pernah?
gue ngerasanya ya malah lebih ke lembaga-lembaga sih, kayak iya maksud gue kayak lu saat lu lagi bikin SIM, iya, atau saat lo mau perpanjang KTP gitu ya. Gue ngerasa terlecehannya karena gimana ya? Gue Terlecehnya ini maksudnya mereka nge-grepel. enggak. Gue nggak pernah sampai kayak gitu. Oh gitu, yang gue maksud itu sampai Sampai pelecehan, nge-grepel gitu, sampai iya. ngajakin lo, ini abang-abang saya kayak kupro ya. Gue alhamdulillah sih nggak pernah sampai kayak gitu. Oh, nggak pernah. Cuman ya lembaga tadi balik lagi iya, ke cuma lembaga. tapi teman-teman gue banyak yang apa ya, tadinya dari kecil dia masih cuman bingung ya, gue ini gay apa enggak sih ya, cuman karena Oh iya, ada yang bingung kayak gitu. iya, karena dia ngerasa mungkin gue suka sama cowok, mungkin gue enggak, cuman kayak Masih bingung dia iya, gitu. cuman Kenapa ama dia nggak ke psikiater aja? kayak enggak, kayak yang lu bilang dia terlecehkan sama anggota keluarganya sendiri nih. Oh my Sama omnya mungkin kan, Oh, atau sama serius? abangnya. Iya, temen gue ada yang kayak gitu, dia pas dia masih kecil, dia nggak ngerti apa-apa gitu kan, belum teredukasi dia ini suka sama cowok atau cewek, tapi tiba-tiba ada ya salah satu Mempengaruhi iya, gitu salah kan. satu keluarganya melecehkan dia gitu ya, Oh. kayak you know. I know. Keluarga lagi ya, Iya, say. iya. Dan dia akhirnya Itu temen lo? itu temen gue temen gue pribadi, Iya. pengalamannya seperti itu. Dia nggak ngerti apa-apa, masih kecil, tapi dia terlecehkan. Akhirnya dia belok jadi gay. Akhirnya dia Udah mantap dia gay iya, gitu. terdevelop lah dari situ. Oke. Nah, terus balik lagi ke lembaga tadi itu kenapa sih? Nah, Penasaran. kalau lembaga itu Misalnya lo ngurusin KTP. perpanjang KTP gitu ya. Gue mau masa bingung. Ini orangnya bingung nih, cewek apa cowok? iya, bener itu kayak gitu banget. Gue ngerasa Tapi lo harus siap dong akan hal iya, itu. tapi tetap gue merasa terlecehkan dong. Oh, lo merasa terhina gitu ya? Terhina. Ya karena Iya, lo bully lah, lo kan zaman kuliah. Apaan lo gitu. ini Jadi dia dulu ya, waktu zaman kuliah ya. Hari ini, buka baju lo. Hani, apaan sih lu? Jadi Fikri itu zaman kuliah guys, dia ngebully anak-anak culun gitu. Ngebully bercanda-canda doang, say. Terus ada yang pakai baju transparan gitu. Hah, apaan nih maksudnya pakai baju transparan? Buka baju lo. Anjir, parah banget nih dia. Terus yang dibully itu Bercanda. anak-anak culun, say. Ntar hari ini nonton aja. Maaf ya hari ini. Udah meret loh dia, say. Iya. Terus tadi balik mana? Oh, lembaga. Berarti lo ngerasa terlecehin. Nah, menurut gue itu kan keputusan yang udah lo ambil gitu kan. Iya, Berarti iya. lo harus siap mental. Cuman Iya ya sih? kadang-kadang Lo misalnya kalau ngeliat ini orangnya gitu kan. Ini cewek apa cowok nih? Gue kalau jadi lo, apaan lo? Gue cewek, emang kenapa? ya Gituin lah. Jadi keluarkan lah power lu. Keluarkan lah power lu. Gimana sih? cuman kadang-kadang kalau terlalu sering gitu juga rasanya jadi gimana. Pasti lo rasa seperti itu kan? Pasti kayak misalnya pas orang ini bingung nih cewek cowok, gini nih, kenapa mbak? Ini aja kalau pesen Grab car atau Gokar ya. Lo dipanggil mbak apa mas? Sering banget dipanggil mbak. Cuman karena ya gue dua Atau spirit. ibu-ibu? Bu? Kalau atau Nevo pesen makan gitu kan, gue sering banget halo bu gitu, halo mbak. Cuman karena gue ngerasain Tapi suara lo kayak cewek. Iya, cuman karena kayak apa ya, gue dua spirit, gue nggak ngerasa tersinggung sih. Lo gak tersinggung? Cuman ya gue maunya mereka bisa lebih ngerti aja sih orang-orang ini gitu ya. Kalau ada gitu tipe orang yang seperti gue, yang dua spirit atau yang gay atau yang Bencong. decided ya. Tapi kadang-kadang nih, kayak gue kadang-kadang di jalan ya ngeliat bencong gitu kan, ngamen gitu kan. Saya pasti kayak orang ngetawain gitu. Iya. Padahal dalam hati pribadi gue tuh kayak kasian tahu. Kasian, ya. Kalian ngapain sih? Emang dia ngamen. Orang tuh kayak takut banget gitu kan. Kayak gimana sih? Ya kayak gitulah, kayak takut banget gitu sama bencong yang apa yang Yang di pinggir jalan, ngamen. Maksudnya ngapain sih juga? Terus dia juga cari nafkah atau kayak gimana ya nggak sih? Itu sih kalau yang kayak gitu balik lagi ke mindset kita ya, mindset individu. Karena
mungkin mereka belum terbiasa ngeliat banci kayak gitu ya. Oh berarti lu Pekanbaru berarti ada tuh masih kuat banget Nyet. Hah? Kayak gue nih, bokap gue tuh, aduh gila, kental banget, Oh, kental, adatnya, ribet. Iya pokoknya kayak gitu lah, berarti lu masih kayak gitu ya berarti ya? Iya. Mas, satu lagi ya? Ini masnya tahu gak sih gue pesen satu lagi? Iya. Saya ngapain masih berdiri? Gitu. Oh enggak itu udah. Oke. Sudah. Ya udah sih, kira berapa? Ini kita udah terlalu banyak iklan. Masuk dong iklan apa kayak gitu? Di intinya kalian itu nggak bisa ngelihat kebahagiaan orang tuh kayak covernya doang. Don't judge the book by the cover, right? Gitu. Dan kalian juga Tapi lu ada pesan nggak buat misalnya netizen yang nggak tahu, misalnya kayak lu tuh jangan ngebully gitu, lu nggak tahu apa yang kita rasain. Coba pesan gue pesan sih apa? Buat saya kayak tante-tante lo atau pasti gue tahu banget, Iya, paham iya, banget nih. iya. Pasti keluarga nggak gampang untuk menerima lo ya, Fik. Maksudnya kayak apalagi kita Pekanbaru ya. apalagi Pekanbaru ya, say yang Kental. adatnya benar-benar kental. Kalau gue sih maunya ya, bukan maunya, gue my advice gitu, sebelum kalian ngeluarin sesuatu perkataan yang bisa menyakitkan orang-orang yang di LGBT community kayak gue, apa ya, keep it to yourself first gitu kan. Mungkin kalau lu kayak Lu udah bener belum gitu ya? iya enggak kayak Beda. mungkin kalau lu mau mempertanyakan atau lu bingung kenapa lu seperti itu, kenapa lu seperti ini, kenapa keputusan lu seperti ini gitu, mungkin just keep it to yourself first and educate yourself. Gue maunya sih seperti itu ya, orang-orang bisa lebih apa ya, bukan menerima sih, lebih mengerti lah ya. Kalau banyak gitu tipe-tipe, nggak cuman gay, lesbian, kayak transgender, contohnya gue gitu kan, gue ngerasa dua kepribadian gitu ya. Jadi gue pengennya advice aja sih, just educate yourself, jangan sampai mengeluarkan perkataan yang menyakitkan Iya, seseorang. karena itu bahaya juga sih, maksudnya Seperti yang Indah bilang ya, don't judge gitu kan. iya, jangan say, itu kok kalian nggak tahu gonjang ganjing yang mereka gak rasakan gitu kan, misalnya kayak di keluarga kayak gimana kayak gitu. Pokoknya intinya mikir dulu deh gitu sebelum kalian ngejudge gitu. Iya. Oke Fikri, thank you so much Thank udah you. datang. Thank you so much udah mau diundang ke YouTube gue. Nggak followers gue nge-subscribe gue. Oke guys, gitu dulu bincang-bincang kita hari ini. Thank you Fikri Alfi. Don't forget to subscribe.